Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Siti Fadila dengan NIM 202304202662 dari kelas E Analitika Big Data. Nah, di sini saya akan menguji faktor apa yang mempengaruhi terjadinya fraud di suatu perusahaan. Nah, di sini saya mengujinya itu menggunakan Rapid Miner. Nah, saya sudah mendapatkan data perusahaannya, dan di sini saya tampilkan diagram proses decision tree-nya. Yang pertama itu ada read Excel, yaitu data training, lalu nanti ada split data. Nah, di sini kita membagi datanya itu menjadi data training dan data testing. Saya menggunakan 70% data training dengan 240 data, lalu 30% data testing dengan 103 data, dengan total datanya yaitu 343. Nah, sorry tadi terlewat. Jadi di sini labelnya itu ada fraud dengan binominal, lalu atributnya ada entrepreneurial dengan integer, lalu hierarchical dengan integer, tim dengan integer, dan rasional dengan integer. Nah, selanjutnya itu setelah split data ada set role, lalu decision tree. Nah, di decision tree ini ada 3 model. Yang pertama itu ada model ID tree dengan kriteria information gain, lalu ada model CART dengan kriteria Gini index, dan ada model C4.5 dengan kriteria yaitu gain ratio. Lalu selanjutnya ada apply model, dan yang terakhir ada performance. Nah, selanjutnya kita masuk ke Rapid Miner. Yang pertama kita cari read Excel, lalu setelah itu kita drop di proses. Selanjutnya kita cari split data, drop di proses, lalu set role, lalu decision tree. Selanjutnya apply model, dan yang terakhir itu performance. Nah, performance-nya itu kita menggunakan yang classification. Di sini kita rapihkan dulu ininya. Nah, selanjutnya setelah dirapihkan, kita akan menyambungkan satu sama lain. Di sini kita sambungkan read Excel ke split data ke set role, lalu set role ke decision tree ke apply model, lalu apply model ke performance, dan performance ke ras yang di pojok gitu. Sebentar. Nah, selesai kita menyambungkan satu sama lain, lalu kita import data ke read Excel. Habis next kita blok dari atribut entrepreneurial sampai ke bawah. Lalu next nah, di sini kita ubah namanya sesuai dengan yang ada di Excel tadi. Nah, di sini setelah kita rubah namanya semuanya, kita jangan lupa ganti
bahwa central yang Freud itu binominal, dan jangan lupa dikasih label di Freud. Kasih label. Oke, lalu kita finish. Nah, di sini kita split datanya. Datanya itu kita add entry. Tadi kan kita sudah menentukan bahwa datanya itu menjadi 70% data training, kita masukkan 0,7, lalu add entry lagi dengan data testing yaitu 0,3 atau 3%. Lalu oke. Set role-nya, jangan lupa bahwa attribute name-nya itu kita masukkan Freud, lalu target role-nya itu label. Apply. Setelah itu kita masuk ke decision tree-nya. Nah, kita uji yang pertama terlebih dahulu, yaitu model parameter ID3 dengan kriteria information gain dengan pruning dan pre-pruning. Information gain, lalu kita ubah aja maximal depth-nya, kita menggunakan 7. Setelah itu kita lihat performance-nya, bahwa di sini akurasinya itu didapatkan 67,92%. Kita masukkan ke sini, sudah dimasukkan ya, ternyata jadi sebelumnya saya sudah pernah mencoba, jadi sudah dimasukkan di sini. Nah, lalu yang selanjutnya kita cari jika information gain menggunakan maksimal depth 7 tapi tidak menggunakan pruning. Kita lihat performance-nya 67,92%. Lalu yang selanjutnya yaitu kita lihat model selanjutnya, yaitu model CART menggunakan kriteria Gini Index menggunakan pruning dan pre-pruning. Kita lihat berapa akurasinya. Nah, di sini akurasinya ternyata 71,25%. Nah, selanjutnya kriteria Gini Index tapi tidak menggunakan pruning. Kita lihat performance-nya. Nah, performance-nya dengan akurasi 71,25%. Lalu yang terakhir, model yang terakhir yaitu model C4.5 dengan kriteria gain ratio. Oke. Gain ratio maksimal depth-nya 7 menggunakan pruning dan pre-pruning. Kita lihat performance-nya, didapat akurasinya 62,50%. Lalu kita unchecklist yang pruning-nya. Kita lihat performance akurasinya berapa. Nah, akurasinya didapat 62,50%. Nah, kita analisis model mana yang terbaik yang akan kita pakai untuk menganalisis fraud di perusahaan tersebut. Nah, di sini setelah dilakukan uji dengan 3 kriteria yaitu information gain, Gini Index, dan gain ratio dengan menggunakan maksimal depth 7, nah maka kriteria terbaiknya adalah gain index. Typo ternyata ini. Gini Index dengan model CART. Nah, karena nih kenapa? Karena nilainya itu mendekati 100%, yaitu 71,25%. Nah, kita lihat di sini kriterianya Gini Index menggunakan pruning dan pre-pruning. Kita lihat pohon decision tree-nya. Nah, karena di sini pohon decision tree-nya terlalu banyak, jadi supaya memudahkan kita dalam menganalisisnya, kita kurangin maksimal depth-nya itu menggunakan 5. Kita lihat pohon decision tree-nya. Nah, ini didapat pohon decision tree-nya sebagai berikut. Kita perkecil supaya dapat terlihat.
Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, ini setelah dirapikan, mari kita analisis model decision tree ini. Nah, di sini ternyata faktor hierarki itu merupakan faktor paling dominan karena berada di paling atas atau menjadi akar dari faktor-faktor yang lain. Kita analisis satu-satu. Nah, di sini apabila faktor hierarkinya itu lebih besar dari 15.500, maka keputusan selanjutnya itu berdasarkan kinerja tim. Lalu apabila kinerja timnya itu lebih besar dari 13.500, maka keputusan selanjutnya itu berdasarkan rasional. Nah, di sini kebagi lagi menjadi dua. Apabila faktor rasionalnya itu lebih besar dari 14.500, maka perusahaan itu tidak terindikasi melakukan kecurangan. Namun apabila faktor rasionalnya itu kurang dari 14.500, maka perusahaan itu terindikasi melakukan kecurangan. Nah, balik lagi ke kinerja tim. Apabila kinerja timnya itu kurang dari 13.500, nah keputusan selanjutnya itu berdasarkan faktor entrepreneurial. Nah, apabila faktor entrepreneurialnya itu lebih besar dari 11.500, keputusan selanjutnya itu berdasarkan rasional. Apabila faktor rasionalnya itu lebih besar dari 8.500, maka perusahaan itu tidak terindikasi melakukan kecurangan. Namun apabila faktor rasionalnya itu kurang dari 8.500, maka perusahaan tersebut terindikasi melakukan kecurangan. Nah, di sini apabila faktor entrepreneurialnya itu kurang dari 11.500, maka perusahaan terindikasi melakukan kecurangan. Selanjutnya, kita analisis apabila faktor hierarkinya itu kurang dari 15.500. Nah, apabila kurang dari 15.500, itu keputusan selanjutnya itu berdasarkan rasionalnya. Lalu apabila rasionalnya itu kurang dari 10.500, maka sudah dipastikan bahwa perusahaan tersebut terindikasi melakukan kecurangan. Lalu apabila lebih besar dari 10.500, keputusan selanjutnya itu berdasarkan faktor entrepreneurial. Di sini apabila faktor entrepreneurialnya itu lebih besar dari 15.500, maka perusahaan ia terindikasi melakukan kecurangan. Namun apabila lebih kecil dari 15.500, kita lihat lagi dari faktor entrepreneurial berikutnya. Nah, di sini apabila faktor entrepreneurialnya itu lebih besar dari 14.500, maka perusahaan tidak terindikasi melakukan kecurangan. Namun apabila faktor entrepreneurialnya itu kurang dari 14.500, maka perusahaan terindikasi melakukan kecurangan. Lalu di sini berdasarkan hasil uji menggunakan rapid miner, saya dapat menyimpulkan bahwa ternyata kecurangan perusahaan paling dipengaruhi oleh lemahnya hierarki organisasi dan tingginya rasionalisasi, lalu faktor kinerja tim dan jiwa kewirausahaan itu juga berperan sebagai penguat atau pelemah risiko. Nah, model decision tree ini membantu manajemen mengidentifikasi area rawan fraud secara sistematis dan berbasis data. Lalu di sini saya menyimpulkan bahwa perusahaan perlu memperkuat struktur pengendalian dan hierarki, lalu mengurangi rasionalisasi karyawan melalui etika dan budaya organisasi, dan meningkatkan efektivitas kinerja tim untuk mengurangi adanya kecurangan di perusahaan tersebut. Nah, mungkin sekian hasil uji menggunakan rapid miner ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.